Banyak pengalaman mendebarkan dirasakan guru kecil dan keluarganya kala itu. Posisi penting ayahnya sebagai orang nomor satu di tanah air membuat kehidupannya tak jauh dari suasana militer, suara-suara tembakan, sampai suara bising panser yang selalu siap menjaga ia dan keluarganya. Semua itu sudah jadi bagian dari kesehariannya, hingga guru tak lagi merasakan kecemasan yang dalam akan situasi saat itu. Ya semuanya tuh hanya dialami, dirasakan, dan disimpan dalam hati ya, saya rasa. Agak sulit ya untuk menggambar kehidupan istana tuh, jadi memang mungkin kayak kehidupan di ini juga apa ya istilahnya, tangsi militer ya, hampir tiap hari dengar suara sepatu tentara tuh jalan gitu kan. Terus kemudian kendaraan-kendaraan kadang-kadang semacam panser, semacam apa gitu, lewat dengan suara bising-bisingnya gitu. Terus kalau bapak mau keluar kan selalu harus dikawal dengan istilahnya forrader gitu. Ketika maksudnya Indonesia berkonfrontasi lah juga dalam rangka perebutan wilayah Irian Barat, bapak mencanangkan Trikora pada waktu itu, dan ada mobilisasi umum, jadi warga banyak yang menjadikan sukarelawan. Nah, di sini sering dilakukan istilahnya latihan bahaya udara. Jadi pada waktu tertentu gitu sirine dibunyikan, dan untuk itu semua warga di istana dan sekitarnya gitu harus mematikan lampu. Kadang-kadang ada semacam suara tembakan-tembakan gitu ya, buat saya agak mencekam ya gitu. Ya seperti gitulah suasananya menjadi anak presiden tuh pada waktu itu ya. Kalau sekarang pasti jauh berbeda. Sampai saat ini, ketika usianya telah memasuki 59 tahun, ingatan pada beberapa peristiwa mencekam yang dialaminya di Istana Negara masih terekam jelas dalam kenangannya. Betapa sang ayah, Soekarno, telah melewati banyak percobaan pembunuhan yang tentu juga membahayakan keluarganya. Bung Karno kan mengalami beberapa kali percobaan pembunuhan. Itu ada yang dilakukan di luar istana maupun di dalam istana gitu. Yang di luar istana contohnya peristiwa Cikini. Sedangkan yang di istana saya alami 2 kali. Antara lain adalah peristiwa Idul Adha. Jadi waktu diadakan sholat Idul Adha, baru aja mulai sholat takbir pertama gitu, toto ada yang nembak itu dengan pistol. Terus yang dikenai pengawal bapak sama kalau nggak salah muazzinnya juga kena gitu. Tapi bapak selamat. Itu saya mengalami, saya lihat sendiri. Terus juga peristiwa Maukar, yaitu jadi istana itu diberondong dengan tembakan dari pesawat udara. Pada waktu itu saya sedang tidak sekolah, maksudnya bukan libur tapi sedang sakit. Dan saya kemudian oleh pengasuh saya Nek Joyo gitu, saya ditarik, terus saya dimasukkan di bawah tempat tidur, di kolong tempat tidur. Kemudian saya digendong oleh Nek Joyo keluar gitu. Padahal pesawatnya masih beberapa kali nembak. Kami bersembunyi di semak-semak waktu itu di bawah semak-semaknya itu pohon bougainville. Ya disitulah makin timbul kesadaran dan menjadi maklum gitu bahwa memang ayah saya ini waktu itu kan juga selain presiden, kami merasa bapak itu pemimpin nasional, bahkan pada waktu itu disebut pemimpin besar revolusi
Indonesia. Tentu seorang presiden tidak akan bisa bekerja dengan baik kalau merasa bahwa keamanan keluarganya juga kurang terjamin gitu. Karena Bapak selalu mengajarkan gitu, walaupun Bapak nggak selalu verbal ya, tapi dengan perbuatannya bahwa akhirnya hidup ini adalah untuk pengabdian gitu, mengabdi kepada Tuhan, kepada bangsa dan negara gitu, mengabdi kepada seluruh umat manusia. Dan itu saya pegang sampai sekarang. Tahun-tahun di mana Guru Soekarno Putra dan keluarganya hidup sebagai keluarga presiden, akhirnya memang harus berakhir di tahun 1967. Mereka harus segera meninggalkan istana dan tak punya banyak waktu, bahkan untuk sekedar mengangkut barang-barang pribadi. Kehidupan pun lantas saja berubah drastis ketika keluarga Soekarno harus tinggal selayaknya rakyat biasa tanpa sebuah pengawalan, juga tanpa protokoler istana yang selama ini mereka rasakan. Tahun 67, Bung Karno diberhentikan dari presiden dan dilarang ajarannya dan sebagainya. Dan Pak Harto diangkat sebagai pejabat presiden. Kemudian tahun 68-nya Pak Harto dikukuhkan menjadi presiden Republik Indonesia. Tahun 67 itulah jadi kami digusur, kalau kami pakai istilah digusur dari Istana Merdeka. Kami sebetulnya tidak tahu kemana, tidak disediakan tempat, jadi akhirnya kami memutuskan untuk semuanya tinggal di kediaman ibu atau rumah ibu di Jalan Sriwijaya Raya 26. Kalau nggak salah kami hanya diberi waktu 3 hari atau apa untuk mengosongkan apa. Jadi Bapak pun berpesan gitu agar apa nggak usah bawa barang semuanya, jadi secukupnya aja barang-barang pribadi bawa. Jadi sebagian besar barang-barang itu kami tinggal di istana. Saya ingat bahwa barang-barang itu diangkut pakai truk. Kami juga dengan truk itu iring-iringan pindah dari Istana Merdeka. Sejak itu maka kami tetap sekolah dan pengawalan kemudian dicabut. Jadi saya merasa sudah jadi warga biasa. Tapi kami juga nggak terlalu canggung, karena biasa aja di Jalan Sriwijaya sering jajan bakso lah, jajan sekoteng atau biasa gitu. Jadi Bapak sendiri jadi nggak bisa berkomunikasi sama kita, sama kami. Pada waktu itu langsung ditahan sebetulnya gitu oleh Pak Harto. Tidak boleh ke Jakarta. Jadi Bapak waktu itu masih belum keluar dari istana. Jadi masih dari Istana Bogor, Bapak nggak boleh keluar, boleh ke Jakarta. Kemudian nggak berapa lama kemudian Bapak pun juga pindah kan dari Bogor, ditempatkan di rumah Batu Tulis. Jadi anak-anak baru bisa ketemu setelah berapa waktu pindah juga gitu. Itu pun ketemu Bapak dibatasi kemudian kan, harus minta izin dan dibatasi hanya sekian jam. Jadi nggak terlalu bisa banyak bicara terlalu dalam deh gitu. Ya kalau inspirasi atau ilham itu saya merasa itu langsung dari Tuhan gitu.